wal qamari idza tala. Ya, ini adalah alamul mulki. Nah, kembali ke tadi. Wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita semua rajiun. Wah, karek sapeuting geus bebenangan. Candre kana hikamna we. Karek mabade na wungkul, karek pengantar. Serobah cara berpikirnya. Waduh, benar bae. Hayo, kenapa umat ini mogok? Kenapa bangsaku tertinggal? Kenapa negara yang begini besar dan subur kita harus miskin? Kita harus tertinggal. Salah kita, jangan salahkan orang lain. Salah mereka yang ngobok-ngobok. Kunaon atuh eleh kudu ngobok-ngobok ke? Ya. Inna ilaihi rajiun. Bila mana manusia sudah memiliki innalillah dan rajiun, ulaika diteruskan. Ieu mah ngeusan ti kadinya eueuh koma eueuh titik. Pada aya bubuleun the end ngeusan. Keliru lagi. Malas ini. Ini berangkat dari malas belajar ini. Sudah terlalu senang didengar orang bodoh. Kurang gaul jeung saluhureun. Manta kudu daek manakiban, ai manakiban teh gaul teh. Mendengar bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani, betapa bodohnya saya, betapa jeleknya saya ibadah saya. Wong beliau sholat subuh dengan wudu isya 40 tahun. Di sini sebulan sekali saya mendengarkan. Sekelas saya masih menangis mendengar. Sebenarnya kita juga pernah sih sholat subuh dengan wudu isya, sebab sholat isyanya kesiangan. Nah, sholat isya 4:30 jangan. Jadi sholat subuhna kudu isya. Teu ngacapruk. Kitu pangersaan nu mawi anak sok manakiban. Kalakah tama kuno jajan mah. Akang mah modern heuh teu beuki manakiban bener. Sudah cukup Rasulullah kas bisa nurutan Rasul. Sakadar ungeuk-ungeukkan salat mah jeung babacaan bisa nurutan Rasul. Ari khusyukna, ari kekuatan ruhna nanti saya bahas. Ulaika terjemah Kementerian Agama. Ulaika mereka adalah sopan. Ngan teu make sastra ta. Teu make sastra. Urang make sastra yuk. Bebarengan jeung anak yuk. Ulaika. Siap. Tidak akan marah. Deuleu. Bentak. Pan ulaika teh isim isyarah. Lihat faidah dalam Jauhar Al-Maknun. Faidah isim isyarah itu antara lain izhar. Seperti orang mencari sendal. Kemana sendal orang? Kemana sendal saya? Mana sendal saya? Cengengesan kemana-mana sendal saya. Kita temukan di depan mata dia. Aku teu beuntat tot kaca melotot tapi teu maca goblok. Ieu mun dipanjangan ulaika komo mun ditambahan goblok mah. Entong. Sekasar teuing minimal. Atuh beuntak. Naon kitu Gusti menit dibelel-belel Gusti maka abdi teh alaihim sholawatu mir rabbihim. Manusia seperti itu akan mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang tidak innalillah dan tidak rajiun tidak dapat petunjuk. Gitu enggeus. Geuning kadinya jigna mata kadara dia ge pan hayang etana. Etana nu hese di mana menitelin barokah pangersa guru ajengan. Sim kuring ngahidmah ka pangersa ama, ngahidmah ka pangersa abuya, ka abah tipar, ka mana-mana, ka pangersa guru-guru ngaji, guru tarekat jeung segala rupa. Dibere ku Allah. Ieu ngaduakeun. Jadi urang dibere ilmu ku Allah. Istilah pangersa ama sok kieu ka heuh sama hawak cenah. Alhamdulillah ku guru didoakeun. Rajiun. Sudah. Apa rojiun itu? Rojiun adalah sumardahu asfala safilin. Kita diturunkan. Pertama kita diciptakan di alam lahut. Bersama semua ruh. Dari Nur Muhammad
Kalau kita ditanya berapa umur Anda, umur saya 50 tahun, 60 tahun, umur jasad. Sedangkan umur ruh triliunan tahun. Umur ruh triliunan tahun. Geus lain 1000 tahun, 1.000.000 tahun, miliar tahun, triliun tahun ruh. Kita, saya, Anda. Kita terjebak bahwa ruh adalah nyawa. Padahal nyawa itu ruh lapis 1, jismani disebutnya. Silakan Anda. Kalau mendengar pembicaraan saya, mungkin saya tidak pernah bicara jasmani, tidak pernah. Saya nggak berani bicara jasmani. Jasmaniyun, ianya tambahan ya nisbat. Tinggal jasmani, nunnya wikoyah. Tinggal jasmun, buka komus. Apa makna jasmun? Saya tidak menemukan makna jasmun. Yang ada adalah jismun, badan, jismani, ruh badan. Jismun, badan, jismani, ruh badan. Lihat dalam Sirul Asrar. Lapis kedua adalah ruhani. Ruh lapis kedua. Lapis ketiga adalah sultani. Lapis keempat adalah apa itu? Al-Qudsi. Kita kalau ngomong Ruh Kudus lebih banyak dibahas oleh agama lain. Tuhan orang nyebut Roh Kudus ya. Ngomong-ngomong lahut nggak berani lahut. Kalau Anda buka Injil, silakan buka Barnabas. Bagi kelas ya, bagi level peneliti ya. Kalau kira-kira yang cepat terpengaruh jangan. Anda di akhir Injil puluhan halaman adalah Allahut. Urang teh eleh ku karesten balik ka luhur teh. Gawe alusi itu ngan si itu salah iman. Urang iman bener kan goreng gawe. Bener iman goreng. Alus gawe salah. Tagihan kita di Kristiani, para pendeta sering berkumpul untuk doa bersama. Berkumpul puluhan hari. Mereka melakukan munajat kepada Tuhan agar Tuhan mengutus agar di antara umat Kristiani ada yang menghamilkan bayi luar biasa. Sering disebut bayi ajaib. Cerdasnya luar biasa. Dan berhasil Pak. Saya tahu karena saya pernah didatangi si Melinda namanya dari Batam. Baru lulus SMA. Lulus SMA umurnya paling seberapa? 15 tahun. Mana Pak Amil Kusyairi ada enggak? Pak Amil Kusyairi. Ya. Beliau tuh Pak Amil Kusyairi dari Nyangkokot. Amprung-amprungan di mana-mana datang sampai ke Nyangkokot, ke kampung seberang sana. Akhirnya dibawa ke sini. Kata beliau, hari Senin diajari surat Yasin dengan terjemahnya, hari Selasa hafal. Itu bayi hasil munajat para pendeta. Saking ingin Kristen maju, perlu pemimpin yang hebat, maka mereka berdoa terus menerus. Saya mau bertanya, kiai kapan berkumpul? Berdoa bersama agar lahir nanti seorang bayi luar biasa dari hasil doanya para ulama. Justru terbalik, kalau sudah jadi kiai besar melihat lain, sikut sana, sikut sini, tidak mau dilangkahi. Ini penyakit ini. Islam hancurnya bukan oleh orang lain, Pak. Jangan menuduh-nuduh orang lain. Yahudi kecil, Nasrani kecil, Pak. Kalau kitanya udah benar berpikirnya, mohon maaf. Kiai jeung kiai parebut bedug, parebut adan, parebut ngimaman. Idul Adha parebut pingping domat. Parebut ngurusan mayit, parebut ngimaman, parebut khutbah. Ya Allahu ya Karim, betapa dangkalnya otak. Itu namanya main bola kehilangan gawang. Main bola kehilangan gawang, akhirnya bikin gawang-gawangan. Ngambil batu bikin gawang, ngambil peci bikin gawang, ngambil sendal bikin gawang. Surak sering masuk enggak pernah. Paham? Ya. Ini dulu sebelum masuk ke hikam ini dulu.
Hikam ini sebenarnya kalau yang ngaji hikamnya paham betul tujuan hikam, setiap akan membahas hikmah harus diawali ayyuhas salik. Naon cenah? Wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Dah hikam dipakai kuno lain salik mah ngan kur bahan pidato. Ayyuhas salik. Wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah dari mana? Nah ini rumus dasarnya. Dalam diri manusia ada 4 lapis ruh. Ini dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Layak dipercaya karena beliau praktisi dan bukti. Alam ada 4, mulki ini, malakut langit 1 sampai 7, jabarut yang disebutkan sidrah muntaha. Alam kosong setelah langit ke-7 ke sana, barulah masuk ke lahut yang disebutkan hajiz bainal harumain. Kita itu di sini, di salah satu planet di sini, badan kita di sini, ruh kita harus keluar dari badan kita dan terus melakukan perjalanan. Iya bapak nu capek tanggal kudu puasa mang puluh tahun teh iya. Buktinya adalah apa? Di Jawa nggak usah sulit-sulit. Siapa yang menolak Wali Songo? Wali Songo. Nggak ada yang mendebut pendekar Songo. Islam di Jawa dikembangkan oleh pendekar 9, oleh penembak 9, oleh pesilat 9, tidak oleh wali Songo. Wali itu apa? Definisi lagi. Oh, wali itu ialah orang yang bisa terbang dari pohon kelapa ke pohon pete, gaya bag, bisa ngaco deh, wali itu. Ialah orang dulu yang gagah sakti, ceksa. Keliru Anda mengatakan bahwa wali adalah orang dulu. Dulu itu apa? Ya dulu itu waktu yang sudah lama Pak Jajan. Nah saya mau nanya, kalau dulu disebutnya dulu, apa itu? Sekarang. Orang dulu mengatakan waktu dulu. Jadi kata dia sekarang. Nah kalau sekarang disebutnya nanti dulu. Jadi kalau wali itu orang dulu, ya orang sekarang. Tuhnya benang dewayan. Diparius Anda dengan pemikiran-pemikiran yang memogokkan umat Islam. Wali kudu timu 12 panaon. Untuk bidang ilmu ada 12 pan, ilmu alat. Untuk bidang ruh ada 12 pan, ilmu zahir dan batin. Wali geseng teu ngaji heula. Banyak para wali, seperti Bilal saja tadi. Ya, teu masantren teu naon, tapi langsung punya iman kuat. Baik, saya percepat. Jismani, nah ini, ruh. Yuk kita sebut. Dalam diri kita yang pertama ada jasad, ada kolbu. Saya mau nanya, kita punya kolbu apa enggak? Punya. Kolbu itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Yuk. Bahasa Indonesianya apa? Hati. Kolbu itu hati. Hati itu yakin? Tidak ragu-ragu? Saya mau nanya, Idul Fitri pernah ada yang bikin sambal goreng hati enggak? Ada, enak, pakai ulen. Malah masaknya terlalu banyak, tapi tidak dibuang, dihangatkan kembali. Tapi kagak hidung. Disebutnya golendrang cek urang Tasik, beleketek cek urang Sukabumi alias Bebeye. Oh, seni Idul Fitri tiap pagi dicari, dengan kencaknya kalau ulen, dengan katuhun yang daging. Kalau menemukan bangga luar biasa, alhamdulillah. Ninggang digegel teu aslaja. Dikira daging ternyata lengkuas gitu. Ya sudah, tambah intermezzo sedikit. Kalbu itu hati, hati itu. Idul Fitri ada ndak yang membuat sambal goreng hati? Ada nggak yang membuat sambal goreng kolbu? Tidak ada. Minta ente geus lieur di dinya ge. Tadi Anda mengatakan kalbu hati, hati kalbu. Ternyata sambal goreng hati bukan sambal goreng kalbu. Jadi kalbu bukan hati. Gimana Pak? Tenang. Sudah saya temukan rumusnya. Saya naikkan ini di internet, dikirim ke seluruh benua.
ke Amerika, ke Australia, ke Afrika, ke Eropa, ke mana-mana kita kirim. Kawan-kawan kita banyak di mana-mana. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalbu itu hati-hati. Ternyata kalbu adalah dimensi abstrak dalam diri manusia. Kalbu lain daging hati, kalbu lain jantung. Inilah latifah kolbi. Ya, baik, sudah. Jadi manusia dirinya adalah 4 lapis, ruhnya pun 4 lapis. Ruhnya pun 4 lapis. Alam pun, maka yang disebut rojiun adalah dia harus kembali kepada Allah. Ruhul kudsinya, badannya di bumi, tapi ruhnya harus kembali kepada Allah. Itulah rojiun. Itulah suluk. Itulah tasawuf. Itulah perjalanan ruh menuju Allah. Hikam ini adalah ilmu untuk melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Oh, kakak reko. Balikan deui naon cenah? Lain oh nah. Hikam itu jadi oh tuh. Jadi hantam jadi bahas. Itu yang jadi pembahasan hikam jadi ngawur. Tinggang mangi hiji hikmah, ngago goreng nu beunghar, ngago goreng tukang usaha, ngago goreng pejabat, menjelek-jelekan orang yang apa gelarnya tinggi, mana ada. Karena memang hikam, sebut saja main poli yang dipakai aturan catur. Mainnya main poli, nu dipakai aturan puguhe beda ranah. Ini ranah bagi orang yang melakukan perjalanan ruh menuju. Siapakah yang harus rojiun? Semua manusia harus rojiun, tidak terkecuali. Potong heula ku anak etana. Sebab Anda mungkin berpikir, nya ipantara jangan jejen si pan abdi mah bangsa kieu teh geus we. Muncul lagi pemikiran seperti itu dalam hati Anda. Betul? Aya na pikiran, aduh pimanaeun aja kan. Putus asa lagi. Maaf. Pernahkah Anda melihat pemulung? Ada pemulung? Apa yang dia ambil? Ember pecah, ember baru. Botol bekas, botol baru. Untuk apa dia mengambil? Daur ulang. Untuk apa daur ulang? Dibuat baru kembali. Wali itu daur ulang, tahu? Kalau Nabi eta mah master, contoh ti ditu. Teu aneh Nabi bager. Kalau Nabi soleh, Nabi baik, teu aneh memang ti ditu nage maksum. Eta nu hebat mah. Bubututan jadi alus deui. Said Abu Bakar mulia apa enggak? Mulia? Umar mulia enggak? Latar belakangnya Abu Bakar dengan Umar sama enggak? Yang mana yang kelabu? Tuh kan? Bukankah dia preman? Bukankah dia itu bodyguard? Sopan aja kita ngomong geus beak botol sabaraha botol arak sudah menghabiskan berapa wanita, kita sopan aja nggak ngomong begitu pada beliau kan, karena hormat beliau adalah mertua Rasul. Tapi ketika dia masuk ke ranah tasawuf, dibimbing oleh mursyid kamil mukamil, berubah menjadi sayyidul mudala, rajanya dari semua yang adil, disebut adlul umariyah. Itu daur ulang itu wali mah gitu. Apakah Bapak dan Ibu pernah ziarah ke Robiah Adawiyah? Pernah mendengar? Waliyah atau bukan? Mulia apa enggak? Hebat? Oh, saya sudah ziarah ke makam beliau. Ziarah di Mesir. Allahu Akbar. Saya bertanya kepada juru kunci, ayuhas syaihu agullang, kam rakaatan dia sholat kul yaumin wa lailah? Berapa rakaat dia sholat sehari semalam? Alf rakaat, subhanallah, kata dia. 1000 rakaat sholat sunatnya.
Rabi'ah Adawiyah 1000 rakaat salat sunatnya. Tapi kalau Anda melihat latar belakang, nggak keberatan saya menyebut mantan aya awewe bengal teh naon. Gitulah, anak mah teu wani nyebutna didinya nu nyebut ha. Jablay. One bargain. Dari hidung belang ke hidung belang. Tapi ketika bertemu dengan seorang mursyid, guru ruh. Ada guru ilmu, ada guru ruh. Jangan tumpang tindih. Kalau memang seperti Syekh Abdul Qadir, ya guru ilmu, ya guru ruh. Tapi kalau di Indonesia kesulitan, ya mungkin guru ruh kurang ilmu, ahli ilmu kurang ruh. Jadi bagaimana Pak Jajan belanja aja ke sini ke situ gitu. Maka Pak Jajan disebut sigung celok. Di dia aya, di ditu aya Jajan mah. Kunaon Jajan masantren di Cikole, hayang paham patul muin. Kenapa Pak Jajan nyantren di Sadang, hayang timu Alpiah Ibnu Malik. Kunaon di Ciberem hayang memperdalam balagoh, kunaon di Salajamu memperdalam balagoh jeung sajabana. Kunaon ka Suryalaya diajar ngurus ruh. Kan saya orang bodoh. Saya ini mobil butut di tiap bengkel aya. Jajan aya di Tamal mana pan ban aing ipis. Karek 3 kilo kebeledug wae. Kok Pak Jajan ada di tukang las ketok diko, maklum mobil tua romek. Kok Pak Jajan ada di Mang Daud, mesin macet. Saya orang bodoh, lemah di sini lah pada sini, belajarlah pada semua, enak.